Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dari mata Allah. Jadi yang kita akan bahas adalah kalau Bapak Ibu ingin ilmu itu menempel dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam sikap dan tingkah laku, maka kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus suka tidak suka mempraktekkan. Kan begitu ya? Sehingga apa? Sehingga bukan saja diingat, tapi memang benar-benar Bapak Ibu menjalani dan merasakan. Setuju nih? Contoh sederhana. Misalnya Ibu Bapak diberikan resep kue dari temennya misalnya. Turun-temurun resep kuenya enak. Kalau Ibu ingin benar-benar bisa tahu, memastikan resep ini benar atau salah, enak atau tidak, berarti hanya sekedar dibaca atau harus buat kuenya. Oke. Lalu dibuat kuenya, lalu setelah itu Ibu rasakan. Betul ya? Maka di situ akan Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu tahu apakah memang resep ini benar atau tidak. Kalau memang benar berarti harusnya kuenya enak sesuai dengan resepnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sekarang saya tanya. Dalam kehidupan ini ada nggak resep untuk membuat hidup kita bahagia dunia dan akhirat? Ada atau tidak? Apa resepnya? Al-Quran. Ya, semua orang termasuk saya yakin percaya bahwa Al-Quran itu adalah langkah-langkah yang Allah berikan agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Berarti pertanyaan berikutnya, kalau hidup kita tidak bahagia, resepnya yang salah, atau mungkin selama ini kita kurang mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya. Jadi kata kuncinya cuma itu. Jadi silahkan Bapak Ibu menjalani kehidupannya masing-masing. Tapi saran saya, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, kata kuncinya cuma satu. Bapak Ibu harus mau mengikuti langkah-langkah petunjuk dalam Al-Quran. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Nah, apa salah satunya? Langkah-langkah yang Al-Quran ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita mulai tadabbur Al-Qurannya. Ya. Surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Silakan. Surat Al-Hujurat Ibu 49 ayat 15. Surat Ya. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus? Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Coba Pak Edo diulang pelan-pelan. Sekali lagi ya. Ini kata kuncinya ya. Kalau Bapak Ibu ingin menjalankan Al-Quran. Apa kata diulang? Sesungguhnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yaitu apa? Orang-orang yang beriman ya kepada Allah ya. Terus apa cirinya? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang beriman itu adalah meyakini Allah dan Rasul-Nya. Lalu di sini ada kata kuncinya. Terus? Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan tidak ragu-ragu terhadap apa? Ya, salah satunya adalah setiap ayat-ayat dalam Al-Quran yang Bapak Ibu pelajari, ternyata itu adalah memberikan kepastian kepada kita di dalam menjalani hidup. Ya, saya tanya nih, orang khawatir karena berpikir yang pasti atau yang tidak pasti? Ibu sering khawatir? Ibu sering khawatir gak? Berarti Ibu mikirin yang pasti atau yang tidak? Ya, maksudnya kan orang khawatir itu kan karena berpikir yang tidak pasti kan Bu? Ya kan? Padahal mohon maaf ya, di dunia ini ada nggak hal yang pasti? Apa yang pasti? Jangan dulu mati Bu. Di dunia ini menurut Ibu, menurut Bapak, ada nggak hal yang pasti?
Apa? Makanan? Ya udah. Oke, kalau begitu ya. Makanya kan sebenarnya kata kuncinya, silahkan Bapak Ibu menjalani hidup kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan menjalani yang pasti-pasti saja. Kenapa? Supaya hidup kita tenang, penuh dengan kepastian. Kan jujur saja, Bapak Ibu kan hidup tuh ingin tenang atau ingin khawatir? Sedangkan orang akan tenang itu kalau misalnya menjalani sesuatu yang pasti. Setuju? Sekarang pertanyaannya, apa sih yang pasti di dalam hidup? 19 ayat 61. Surat 19 surat Maryam ayat 61. Salah satu sesuatu yang pasti yang harusnya kita imani di sini. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Apa yang pasti di sini? Janji Allah. Oh. Coba Ibu mulai pahami. Ternyata di dalam hidup ini ada sesuatu yang pasti yang Allah selalu janjikan kepada kita. Apa di sini janjinya? Janji Allah pasti ditepati. Berarti terjadi atau tidak terjadi? Surat 19 ayat 61. Baik. Jadi saya ulang dulu ya. Yang pasti dalam kehidupan ini adalah salah satunya adalah janji Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjalani hidup, terus Bapak Ibu tidak yakin kepada janji Allah, kira-kira bakal tenang atau khawatir? Berarti orang khawatir itu manusiawi atau tidak, kurang percaya kepada janji Allah? Ibu sering khawatir? Berarti Ibu kurang percaya sama janji Allah? Hah? Yakin aja. Iya. Iya, saya makanya saya bilang, kalau saya jadi ibu-ibu semua, ya, kalau saya akan menjalani hidup atau akan menjalani apapun ujian yang Allah berikan, saya akan pegang dulu ini apa yang Allah janjikan kepada saya. Iya dong? Karena kalau misalnya Bapak Ibu dari awal menjalani ujian, terus Bapak Ibu nggak yakin terhadap apa yang Allah janjikan, maka yang ada kekhawatiran, stres, pusing, depresi, dan lain. Jadi kalau saya perhatikan, orang pusing, orang bingung itu bukan karena ujian. Kalau ujian kan takdir. Orang pusing, orang stres itu karena kurang keyakinan terhadap apapun yang Allah janjikan. Jadi kalau misalnya Ustadz saya pusing punya masalah, pasti kurang yakin kepada Allah. Kenapa? Mohon maaf. Allah janji nggak bahwa setiap permasalahan itu Allah akan menolong? Sesuai dengan tema yang kemarin kan? Bahwa janji Allah kepada orang-orang yang beriman adalah Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan pertanyaan kedua, kalau ibu bapak selama ini menjalani ujian, kalau tidak yakin kepada apa yang Allah janjikan, pasti munculnya kekhawatiran, prasangka buruk kepada Allah. Saya tanya, sering nggak kita kecewa terhadap sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Sering ya? Padahal pertanyaan berikutnya, mau kecewa ataupun tidak kecewa, keputusan itu siapa yang memutuskan? Berarti ibu kecewa dengan keputusan Allah begitu? Halo? Nah, berarti sekarang apa yang harus kita tanamkan? Kita harus membangun jiwa kita, sikap kita, mulai saat ini sampai nanti dipanggil itu, ibu harus mulai meyakini apapun yang Allah janjikan. Sehingga hidup kita selalu berprasangka baik kepada makhluk dan beriman kepada
Allah. Kalau kepada Allah jangan berprasangka baik ya. Kepada Allah itu beriman, kalau kepada makhluk harus berprasangka baik. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Berarti pertanyaan pertama adalah bagaimana agar kita bisa selalu beriman kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk Allah. Kan begitu harusnya. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama. Ya. Silakan Pedo, sebenarnya tadi udah disampaikan. Di surat Al-Baqarah ayat 2. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap yakin kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk Allah. Surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Baik, berarti nanti ketika Al-Quran mengatakan, ya, Al-Quran mengatakan bahwa setiap ujian yang kita jalani atau yang kita terima dari Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Berarti harusnya ibu bapak semua bisa menjalani atau menderita. Kenapa harusnya bisa menjalani? Karena sesuai dengan kemampuan. Berarti tersiksa atau bisa menjalani? Harusnya bisa. Berarti kalau bisa menjalani itu bersyukur atau mengeluh? Harus bersyukur ya. Ibu ketika dikasih ujian bersyukur atau mengeluh? Katanya bisa menjalani. Mengeluh itu berarti bicara kemampuan atau keyakinan? Padahal tadi kata Allah dalam Al-Quran ayat 2 apa? Tidak ada keraguan. Silahkan ibu bapak menjalani ujian, tapi bapak ibu harus memiliki suatu kepastian. Apa yang dipastikan? Bahwa Allah kalau kita sudah yakin kepada apapun yang Allah janjikan, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kan gitu ya? Orang yang bertakwa itu taat atau ngeyel? Taat. Berarti taat itu menerima atau sakit hati? Ibu ketika difitnah orang menerima atau sakit hati? Oke, mulai paham ya ini Bapak Ibu ini? Jadi sebenarnya yang Allah inginkan itu bukan hanya ucapan ya saya beriman ya Allah, enggak begitu. Nah, yang Allah inginkan adalah saat nanti Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu tuh yakin atau khawatir, dan Bapak Ibu harusnya bisa jawab. Kalau yakin berarti sesuai dengan apa yang Allah inginkan, berarti beriman. Kalau khawatir berarti ibu berimannya cuma di mulut saja. Karena Allah akan membuktikan lewat ujian-ujian yang Allah berikan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi salah satu fungsinya ujian itu untuk membuat kita menderita atau semakin yakin kepada Allah. Berarti semakin banyak ujian yang kita hadapi, harusnya kita semakin yakin atau semakin pusing? Ibu kalau banyak masalah tuh semakin yakin atau semakin pusing? Nah, berarti harus kita perbaiki dulu ya. Baik. Sekarang mari kita buktikan betul atau tidak ketika memang Allah berkehendak yang tidak mungkin pun akan terjadi. 19 ayat 19 sampai 21. Surat 19, surat Maryam ayat 19 sampai 21. Surat 19, surat Maryam ayat 19 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata,
Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Sebentar ini kayak 19 ayat 19 sampai 21. Sudah? Pak Edo nanti lihat audiennya dulu ya. Oke. Biar nggak nyari-nyari lagi. Oke, kita mulai lagi sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Baik, jadi ini malaikat Jibril diutus Allah supaya menyampaikan kepada Ibunda Siti Maryam bahwa dia nanti akan punya anak laki-laki. Terus jawabannya Siti Maryam apa? Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Masuk akal nggak Bu omongannya Bu? Ya kan kaget Bu. Misalnya ibu punya anak perawan, tiba-tiba ada petunjuk minggu depan hamil. Pertanyaan ibu gimana? Masuk akal nggak? Enggak. Kan Siti Maryam kaget kan? Makanya coba diulang tadi apa poinnya? Jawaban Siti Maryam. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku. Nah, terus? Dan aku bukan seorang pezina. Kan wajar ini. Sekarang kita lihat jawaban Allah ya. Ini dipakai untuk meningkatkan keimanan kita. Jawaban Allah apa terhadap Siti Maryam? Coba ayat 21-nya. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan itulah adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Berarti meskipun secara hukum sunatullah itu tidak mungkin, tapi bisa nggak Allah membuat jadi mungkin? Berarti ini urusannya keyakinan atau kepikiran? Kenapa nggak pakai pikiran? Nggak sampai. Betul ya? Karena pemikiran ini nggak sampai, maka alat yang menangkap kejadian ini adalah namanya iman. Betul? Makanya ketika Allah sudah berjanji meskipun nggak masuk akal, harusnya Bapak Ibu yakini atau bilang tetap tidak mungkin. Nggak mungkin Ustadz. Saya bisa sembuh kanker stadium 4. Kemarin vonis dokter umur 4 bulan lagi usia saya. Akhirnya dia praktek meyakini bahwa sesuatu itu bisa terjadi apa saja ketika Allah berkehendak kun fayakun. Maka apa yang terjadi? Sekarang sudah 2 tahun hidup malah sembuh kankernya. Itu yang terjadi Bu. Makanya kita belajar ngaji ini salah satu fungsinya adalah meningkatkan keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Berarti pertanyaan saya nanti, kalau Allah sudah berjanji kepada kita, maka kita wajib meyakini atau masih memikirkan? Boleh masih memikirkan? Awas ya. Kalau Allah sudah berjanji kepada kita, berarti tugas orang-orang yang beriman itu wajib meyakini, bukan lagi memikirkan, kecuali Allah belum berjanji. Pegang dulu ini Bu, karena ini dasarnya saya mau bicara dari sini. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Ya, apa saja sih yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita? Kalau memang Ibu sudah tahu, tinggal diyakini. Kalau difikirkan berarti Ibu masih kurang yakin kepada apa yang Allah janjikan. Gitu loh Bu. Janji Allah itu pasti atau tidak? Pasti. Kalau pasti tinggal dijalani dan dibuktikan. Dan itu pasti akan terjadi gitu loh. Contoh ya. 1. Apa yang Allah janjikan? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30, surat Ar-Rum, ayat 5 dan ayat 6. Bapak Ibu pegang ini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki,
Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. 30 ayat 5 dan ayat 6. Diulang, Pak. Bentar kita lihat dulu. Sudah? Baik. Diulang, Ibu. Ya. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berarti Allah janji apa di sini? Pertolongan. Allah akan menolong saat ibu apa nanti? Saat ibu ada masalah. Sekarang pertanyaan saya, ibu yakin nggak setiap ibu bermasalah Allah pasti nolong? Berarti diyakini atau difikirkan? Benar. Nah, ibu ketika punya masalah biasanya yakin atau mikir? Nah, saya ulangi. Coba. Di sini Allah janji apa? Kalau Allah sudah janji akan memberikan pertolongan, harusnya untuk orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, diyakini atau difikirkan. Berarti nanti pas ibu ada masalah, yang pertama tuh yakin dulu atau mikir dulu? Harusnya yakin dulu. Berarti kenyataannya? Tuh. Padahal tadi Siti Maryam pun mengatakan kepada Allah, mana mungkin saya punya anak? Tapi Allah sudah berfirman, kalau saya berkehendak, maka terjadi saja. Berarti harusnya keyakinan atau kepikiran. Berarti setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tuh disuruh yakin atau disuruh mikir? Yakin dulu. Setelah yakin, baru kita berpikir bagaimana Allah mau menolong kita. Bukan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi ibu selama ini tuh pas dapat ujian tuh mikir bagaimana menyelesaikan masalah. Halo, saya ulang. Ibu selama ini ketika diuji sama Allah, biasanya berpikirnya bagaimana Allah menolong atau bagaimana menyelesaikan masalah? Loh, terus janji Allah menolong kemana itu? Kan Allah tuh janji akan menolong kita. Ibu pertama ketika diuji itu ibu yakin dulu. Yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Setelah yakin Allah memberikan pertolongan, baru ibu mikir bagaimana caranya Allah menolong. Iya kan? Ibu udah tahu, tapi yakin ditolong nggak? Kalau dari awal ibu yakin ditolong Allah, harusnya dari awal ujian datang sampai nanti selesai, ibu tenang atau khawatir? Kenapa? Karena janji Allah pasti terjadi. Loh, jadi Bapak Ibu selama ini kalau ketika punya masalah tuh yakin gak sama janji Allah? Lah kalau yakin kenapa masih pusing? Ngerti ya Bapak Ibu semua ya? Jadi nanti sebesar apapun masalah yang kita hadapi, harusnya jadi masalah nggak kalau dari awal ibu yakin kepada janji Allah? Harusnya nggak ada. Tinggal nanti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan supaya Allah secepatnya memberikan pertolongan. Faham? Oke, berarti sekarang langkah berikutnya, sebenarnya apa yang harus saya lakukan supaya Allah secepatnya memberikan pertolongan? Bukan, kita harus cari ayat.
Yang ayat itu kemarin kan di bulan yang lalu sudah bilang, kita harus cari ayat, yang ayat itu memang Allah berjanji akan memberikan pertolongan. Cukup teorinya saja atau harus dipraktekkan? Harus dipraktekkan. Sampai apa? Sampai Allah nanti memberikan pertolongan. Gitu Bu. Jadi kalau misalnya ibu nanti dihadapi suatu ujian, suatu permasalahan, pola pikirnya harus sesuai dulu dengan apa yang Allah inginkan. Allah yang pertama ingin apa? Oh yakin dulu. Yakin apa? Allah pasti nolong. Berarti sebesar apapun masalah, harusnya jadi masalah atau tidak? Tidak, karena ibu dari awal sudah yakin. Ayo, ibu merenung dulu sebentar ya. Memperbaiki cara berpikir. Jangan-jangan dulu Allah sudah berjanji, ibu selalu mikir, berarti kan jadi kurang yakin. Oke, saya buktikan ya. Kenapa orang yang kurang yakin itu jadi berbahaya terhadap dirinya? Ya, 48 ayat 6. Surat 48, surat Al-Fat ayat 6. Kenapa orang yang kurang yakin kepada janji Allah jadi membahayakan dirinya? Sudah Bu, surat 48. Dicek dulu deh. Ayat 6. Ayat 6. Oke. Udah ini tahu ya? 48 ayat 6. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Apa alasan Allah mengazab orang munafik, laki-laki dan perempuan? Ini alasannya, perhatikan Ibu. Apa? Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Tuh, gara-gara apa? Nah, berarti enggak? Ibu sering enggak yakin sama janji Allah? Iya. Maksudnya enggak yakin gini, kok saya sudah ikhtiar kok Allah enggak nolong-nolong. Itu kan enggak yakin, Bu. Saya udah doa kok enggak dikabul-kabulkan. Kurang sabar apa lagi saya. Itu sering kayak gitu. Itu kata-kata yang membuat Bapak Ibu ragu kepada apa yang Allah janjikan. Kan kadang-kadang kita nggak sengaja tuh. Saya kok nggak ditolong-tolong ya. Kok masalah ini berat. Berarti kan Bapak Ibu nggak yakin secara nggak sadar. Dan itu selalu kita sampaikan secara tidak sadar. Berarti kalau orang khawatir menjalani masalah hidupnya, sebenarnya dia tuh sadar atau tidak? Hah? Kalau orang khawatir dalam menjalani masalah hidupnya, berarti sebenarnya dia sadar atau tidak? Tidak sadar, Allah sudah berjanji akan memberikan pertolongan kok. Ngerti ya? Jadi sekarang mulai sadar ya? Kemarin-kemarin? Ya udah. Ya, tapi mengerti ya? Berarti sekarang coba Bapak Ibu mulai memahami setiap apapun yang Allah janjikan ternyata sesuai dengan yang kita prasangkakan. Ibu yakin, maka itu yang terjadi. Prasangka ibu kepada Allah ya. Ibu tidak yakin, maka itu pun yang terjadi. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu berprasangka Allah nggak akan menolong kita. Maka itu yang terjadi. 33 ayat 10. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 10. Ya. Sudah ketemu Ibu? Sudah. Ayat 10. Surat 33 ayat 10. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Kenapa dia sampai menyesak? Perhatikan apa yang sebabnya. Silakan. Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Kenapa Bu? Itu. Kenapa ya? Kok Allah begini banget sama saya? Nah, kenapa ya? Kok Allah ngasih ujian terus sama saya? Kok Allah nggak ngabul-ngabulkan doa saya? Sering begitu?
Nah, kira-kira sikap itu benar atau salah? Lah kalau salah kenapa sering? Nah, nggak boleh ya? Jadi tolong kalau kepada Allah itu sudahlah hakul yakin saja. Apapun yang Allah lakukan kepada kita pasti baik atau pasti buruk? Udah, kalau memang pasti baik, tugas kita yakini, jalani saja. Sampai nanti Allah membuktikan janjinya, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kalau kepada Allah itu pokoknya hilangkan prasangka, hakul yakin saja. Allah pasti nolong saya. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Tapi saya ikhtiar terus menjalani ujian demi ujian di dalam hidup. Maka kalau Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu masuk orang-orang yang beriman, maka Allah pasti akan menolong. Karena janji Allah sesuai dengan apa yang kita ucapkan atau prasangkakan. 51 ayat 23. Cek dulu ya. Surat 51 ayat 23. Surat Az-Zariyat ya dulu. Ya, cek dulu. Ya, silakan. Ya, awas ya, janji Allah akan terjadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu prasangkakan atau yang Bapak Ibu ucapkan kepadanya. Silakan. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Tuh. Ibu bilang gak mungkin, maka itu yang terjadi. Ibu bilang pasti ditolong Allah, maka itu yang terjadi. Berarti pertolongan Allah sesuai dengan praduga, prasangka hambanya. Uang dari mana Ustadz? Maka itu yang terjadi. Gimana saya bisa haji Ustadz? Itu yang terjadi. Dan kadang-kadang kita tidak sadar Ibu. Kenapa? Kesalahan kita adalah kita sering mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan diri kita. Padahal kemampuan Allah tidak ada batasnya. Jadi saya tanya ya, di dunia ini ada nggak yang tidak mungkin kalau Allah menolong? Berarti pasti? Pasti. Paham ini Bapak Ibu? Oke. Terus pertanyaannya gini, kenapa kadang-kadang kita kalau ngaji kan sudah yakin ya kepada apapun yang Allah prasangkakan atau janjikan kan? Tapi kenapa kenyataannya saat kita menjalani ujian, kadang-kadang kita muncul ragu lagi kan? Itu yang terjadi ya? Kenapa bisa begitu? 57 ayat 14. Surat 57, surat Al-Hadid, Bu, ayat 14. Kenapa? Ketika kita sudah yakin terhadap apapun yang Allah janjikan, kok kita tetap kadang-kadang ragu lagi? Ternyata Allah jawab di surat 57 ayat 14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu atau meragukan janji Allah. Kenapa, Bu? Ragu terhadap apa? Orang yang meragukan janji Allah wajar atau kurang ajar? Hah? Beriman atau kurang iman? Manusia yang beriman boleh nggak meragukan janji Allah? Kalau saya tanya ibu tuh beriman atau kurang iman? Lah kalau gitu buktikan. Kenapa ragu sama janji Allah? Terus siapa? Bisikan siapa yang membuat ragu? Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Siapa penipunya? Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Berarti yang nipu siapa? Terus kenapa ibu mau ketipu?
Ibu lebih yakin sama setan atau sama Allah? Lah terus kenapa ragu-ragu? Nah, kalau sudah tahu setan kurang ajar, kenapa diikuti? Atau saya tanya, setan itu bisa memaksa atau cuman mengajak? Hah? Mengajak atau memaksa? Nggak bisa, Bu. 14 ayat 22. Ada ayatnya. Surat 14, surat Ibrahim ayat 22. Lihat, setan itu memaksa atau mengajak? Menurut Al-Quran ya. Coba. Surat 14 Surat 14, Bu, surat Ibrahim ayat 22. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata, Sebentar, Mas. Belum. Surat 14 ayat 22. Nah, lanjut sekarang. Siap. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Jadi janji Allah benar atau salah? Terus? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tapi setan benar atau salah? Oke, terus perhatikan kata setan. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu. Berarti setan cuma mengajak atau memaksa? Cuman ngajak. Berarti ibu bisa ikut, bisa tidak kan? Berarti kalau ikut salah siapa? Terus? Aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruan. Tuh, berarti ibu ikut kan? Terus? Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Berarti yang salah siapa? Terus? Aku tidak dapat menolongmu, karena dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, menyekutukan aku dengan Allah sejak Setan aja nggak suka ibu kurang yakin kepada Allah. Setan nggak suka, tapi kenapa ibu ikuti langkah setan? Jadi yang setan siapa? Terus? Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Orang yang zolim itu yang mengikuti langkah-langkah setan. Disuruh yakin malah khawatir. Manusia yang benar tuh ngikuti petunjuk atau hawa nafsu? Manusia yang benar itu mengikuti petunjuk atau hawa nafsu? Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan jalan yang apa? Sesat. Berarti ibu tuh dikasih pilihan. Ngikuti petunjuk atau ngikuti hawa nafsu. Kira-kira kalau ibu ingin bahagia, ngikuti petunjuk atau hawa nafsu? Nah, terus kenapa tadi bilang setan? Karena setan akan menggoda dari hawa nafsunya. Berarti saya tanya, ibu tuh kalau hidup ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Tidak ingin. Berarti kalau ibu tidak ingin digoda setan, jadi temannya atau jadi lawannya? Kalau lawan digoda. Kalau teman tidak digoda. Ibu ingin jadi teman atau lawan? Loh, kok jadi berubah? Kalau ibu jadi lawan, pasti digoda. Ya dong, kan ngegoda lawan. Ngapain setan goda temennya? Tapi kalau ibu jadi teman, nggak akan digoda. Udah teman, ngapain digoda lagi? Sekarang saya tanya, ibu hidup tuh ingin digoda setan atau tidak ingin digoda? Kalau tidak ingin digoda berarti jadi apa? Temennya. Terbolak-balik pikirannya ya. Loh, memang harusnya yang benar kita jadi lawannya setan biar digoda. Kalau ibu digoda berarti ibu benar atau salah?
Benar dong digoda setan? Kalau ibu nggak digoda, ibu harusnya curiga. Ini setan kemana ya? Kok saya nggak digoda? Pasti udah jadi temen itu. Nah, salah satu godaan setan adalah tadi apa? Meragukan janji-janji Allah. Salah satu godaan setan biasanya meragukan janji-janji Allah. Kapan nih Allah nolong saya? Kok Allah nggak mengabulkan doa saya? Maka ketika ibu sudah bersikap seperti itu, sebenarnya ibu sudah dikuasai oleh setan. Mana mungkin Ustadz, hidup ini berat, maka setan sudah menguasai. Karena seberat apapun masalah ibu, benar nggak ujung-ujungnya nanti Allah akan menolong? Bagi yang yakin atau bagi yang khawatir? Makanya udah mau khawatir mau yakin pun ibu tetap harus menjalani ujian. Mau sedih mau bersyukur pun ibu tetap harus menjalani ujian. Daripada sedih, daripada nggak yakin, lebih baik ibu bersyukur dan meyakini apapun yang Allah janjikan. Berarti prasangka kita akan selalu baik atau jadi buruk? Baik, Allah pasti nolong. Dari mana? Allah udah berjanji. Kenapa? Rumit itu pikiran ibu atau Al-Quran? Pikiran. Saya tanya, namanya petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Ibu dikasih petunjuk gak sama Allah? Nah terus kenapa rumit? Tinggal ikuti petunjuk. Yang rumit itu karena mengikuti pikirannya sendiri. Sekarang saya tanya, ibu tuh selama ini kalau ikhtiar ngikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Berarti ibu senangnya mudah atau rumit? Ya emang ibu senangnya yang rumit-rumit? Dikasih yang mudah malah pilih yang rumit. Kalau bisa dipersulit, nah itu terjadi. Gini saya tanya ya, gini ya. Misalnya di sini ibu mau ke toilet. Ibu nggak ada orang yang ditanya nih, nggak ada orang ditanya. Tapi ada tanda panah. Lurus, turun tangga, belok kanan, belok kiri. Ibu masih mikir atau ikuti petunjuknya? Rumit atau simpel? Berarti kalau sudah ada petunjuknya, tinggal diikuti atau masih dipikirkan? Saya tanya, orang hidup itu sudah ada belum petunjuknya? Sudah, ini yang kita baca. Berarti tinggal diikuti atau dipikirkan? Nah terus yang rumit apa? Lo kan udah ada. Tinggal mau mengikuti atau tidak. Hah? Bikin rumit setan. Pertanyaan saya, kalau sudah tahu begitu, kenapa ibu ikuti? Udah tahu setan rumit, kenapa ibu ikuti? Nah, tapi kalau ibu ikuti petunjuk, kira-kira setan bisa goda nggak? Nggak bisa. Berarti setan akan menggoda kita kepada orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk. Kalau orang tidak mengikuti petunjuk, berarti mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu. Adab nafsu ada nggak? Nggak ada. Hawa nafsu. Baik, kalau sudah paham, satu, ternyata janji Allah dalam Al-Quran itu akan menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, apa janji Allah dalam Al-Quran? Surat, udah kan yang pertama akan menolong. Yang kedua, supaya kita semakin yakin sama Allah ya. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Surat 4 ayat 40. Surat 40, ayat surat An-Nisa ayat 40. Janji Allah di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ya Bu, ayat 40. Sudah? Sudah ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh
Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zorah. Siapa ini yang janji? Berarti harusnya hidup kita menderita atau bahagia? Berarti menderita itu salah atau manusiawi? Salah atau manusiawi? Baca lagi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zorah. Ini Allah janji apa? Tidak akan menzolimi kita. Berarti kita harusnya hidupnya bahagia atau menderita? Berarti kalau ada orang menderita salah sendiri. Salah sendiri kan? Karena Allah dasarnya tidak akan menzolimi. Tapi kenapa banyak orang menderita? Berarti pasti tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Terus lanjut. Dan jika ada kebajikan sekecil zorah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Bayangkan. Jadi Allah sudah berjanji kepada kita dari awal ibu lahir sampai nanti meninggal. Bahwa Allah itu tidak akan menzolimi hambanya. Tapi masih banyak orang merasa menderita dalam hidupnya. Masih banyak orang bingung dalam menjalani hidupnya. Berarti dia itu ngikuti Allah atau ngikuti hawa nafsunya? Sudah. Makanya kata Allah hawa nafsu itu perlu dipuaskan atau dikendalikan. Nah itu tahu. Kalau ingin dikendalikan berarti ibu harusnya sabar atau emosi. Kalau ingin dikendalikan berarti ibu tuh harusnya sabar atau emosi. Ibu kalau diomongin orang sabar atau emosi? Lah terus gimana mau mengendalikan hawa nafsu kalau pakai emosi? Loh katanya ingin mengendalikan hawa nafsu. Tapi saya tanya, semua yang terjadi menimpa kita sudah atas izin Allah atau belum? Berarti ibu lihat orangnya atau lihat izinnya? Kalau lihat izin masa emosi? Jadi yang kedua, ternyata Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Kepada siapa? Yang bisa menahan amarah atau yang mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu, maka Allah akan memberikan rasa kebahagiaan. Dan Bapak Ibu tidak akan terzolimi. Harus latihan ya, memang harus latihan. Jadi Allah tadi akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Berarti mengendalikan atau memuaskan? Mengendalikan kan? Lebih sulit memuaskan atau mengendalikan? Makanya ketika ibu mengendalikan hawa nafsu, ibu akan dikasih reward sama Allah. Apa rewardnya? Surat 3 Ali Imran. 133 dan 134. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Surat 3 ya, Bu. Ya. 133, 134. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bisa menahan amarahnya ya. Baik. Ya, surat 3 Al Imran 133 dan 134. Sudah? Dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa, ibu-ibu? Perhatikan di ayat 134-nya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, siapa itu? Terus? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Berarti ketika ibu bisa menahan amarah, termasuk orang yang bertakwa atau yang tidak bertakwa? Tadi Allah janji apa kepada orang yang bertakwa? Disiapkan
Surga. Berarti bahagia atau menderita? Berarti kalau ibu ingin bahagia harusnya menahan amarah atau memuaskan amarah. Sudah begitu? Berarti pertanyaan saya, berarti hidup ini memang butuh latihan, perjuangan, atau tetap memuaskan hawa nafsu kita? Latihan. Karena setan itu cuma nunggu ibu. Kalau ibu mengikuti hawa nafsu, setan masuk. Kalau ibu mengendalikan hawa nafsu, Allah melindungi. Makanya orang-orang yang beriman adalah yang tetap meyakini janji Allah, meskipun secara logika dan kemampuan ini tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak mungkin, maka itu yang terjadi. Nah, itu ibu tahu. Kun fayakun itu buat kita atau buat Allah? Biar apa ibu? Biar ibu yakin tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Ibu tuh dari dulu udah yakin sama Allah kan? Nah kalau sudah yakin masalahnya apa? Kurang yakin. Karena kalau Bapak Ibu dari awal sudah yakin kepada Allah, khawatir pasti hilang. Sedih pasti berkurang. Emosi pasti mulai menurun. Kalau dari awal sudah yakin kepada Allah. Saya tanya gini aja. Semua orang kan punya masalah. Kalau ujung-ujungnya nanti Allah nolong, apa yang ibu khawatirkan? Semua orang kan punya masalah. Kalau ujung-ujungnya setiap masalah itu nanti Allah tolong, yang dikhawatirkan apa? Lah terus ibu khawatir-khawatir itu kenapa? Setan lagi. Kan muter-muter jadinya di situ. Enggak, sebenarnya saya tanya, salah setan itu apa sih Bu? Menggoda. Pertanyaan kedua, tapi ibu boleh nggak milih? Digoda atau tidak digoda, bisa kan? Nah, kalau tidak digoda berarti mengendalikan hawa nafsu atau memuaskan hawa nafsu. Kalau tidak ingin digoda, ibu harus mengendalikan. Ini jangan ingin tidak digoda tapi emosi terus, ya gimana? Iya. Wanita sama pria punya nafsu nggak? Punya. Lebih besar siapa? Wanita? Oh. Oh, wanita menggoda. Waduh, bahaya ini. Aduh. Baik, sekarang kita lanjut ya. Jadi, saya ulang dulu ya. Jadi, yang kedua, janji Allah kepada kita apa Bapak Ibu? Tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Berarti ibu harusnya bahagia ya, yang benar ya. Tapi ini tinggal latihan ya. Baik, yang ketiga tadi ibu udah sebutkan. Yang ketiga janji Allah apa kepada kita? Apa Bu tadi Bu? Yang ibu sering tadi sebut dari awal. Janji Allah sama kita apa? Iya kan udah nomor 1. Terus nomor 2, tidak akan menzolimi hambanya. Nomor 3 apa janji Allah kepada kita ini? 11 ayat 6. Janjinya pasti. Tapi janjinya apa gitu loh Bu? Surat 11, surat Hud, Bu, ayat 6. Apa janji Allah sama kita? Sudah bisa? Nah, gitu Pak Edo. Ini agak ini. Ayat 6, surat 11. Surat Hud, Ibu. Ya, Ibu catat dulu. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini 15 menit lagi ya? Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Apa janji Allah sama kita? Berarti semua orang tuh pasti dapat atau tidak? Tapi kenapa masih banyak yang punya hutang? Loh, saya ulang dulu.
Belum cair. Saya ulang dulu. Allah berjanji menjamin rezeki. Menjamin itu apa sih, Bu? Berarti pasti dapat nggak? Kalau memang pasti dapat, harusnya rezeki itu cukup atau tidak? Nah, kalau cukup. Nggak, tapi rumusnya cukup nggak? Cuman ini satunya, rezeki sudah dijamin. Cuman Allah bisa lapangkan, Allah bisa sempitkan. Kalau disempitkan cukup atau kurang? Kalau dilapangkan cukup. Makanya harusnya pertanyaan ibu gimana? Allah sudah menjamin rezeki, tapi gimana Ustadz supaya saya bisa dilapangkan? Ya, berarti ibu tuh ingin rezeki itu cukup atau banyak? Nggak mau banyak? Gimana? Bukan, rezeki itu cukup atau banyak? Cukup. Kalau banyak, belum tentu cukup. Coba saya tanya ya. Sebanyak apapun rezeki kalau Allah sempitkan, cukup atau banyak? Sebanyak apapun rezeki kalau Allah sempitkan, kurang. Makanya ibu yang korupsi-korupsi itu yang udah banyak uang atau yang tidak punya uang? Itu orang yang korupsi, itu tuh orang yang banyak uang atau tidak punya uang? Lah logikanya padahal kalau banyak uang ngapain korupsi? Berarti pasti Allah sempitkan. Nah, itu maksudnya, Bu. Iya, setan lagi. Ya, berarti yang salah siapa? Wah, dibuka lagi ayatnya. 59 ayat 16. Surat 59 Surat 59 ayat 16. Surat 59 ya Bu, Al-Hasyr. Ayat 16. Sudah? Sudah, kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir. Kalau sudah terjerumus, kalau ibu sudah ngikuti setan, lihat setan ngapain terus? Setan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Setan takut kepada Allah nggak? Kalau manusia? Coba ibu. Jadi setan itu caranya gini, Bu. Ibu terjerumus dulu. Kalau sudah terjerumus nggak ikut-ikutan, kan kurang ajar. Nah, itu Bu. Berarti kalau suami nggak bertanggung jawab, namanya siapa? Jadi setan tuh kerjanya gitu. Dia menjerumuskan ibu. Setelah ibu berprasangka buruk kepada Allah, setelah ibu nggak yakin sama Allah, nanti setan bilang saya nggak ikut-ikutan. Saya berlepas diri kepada apa yang kamu lakukan. Kan kurang ajar. Dan yang lebih kurang ajar lagi, udah tahu setan begitu, ibu ikuti. Berarti setan itu siapa? Setan kurang ajar. Berarti setan itu siapa? Surat 6 ayat 112. Surat 6 surat An-Nahl An-An'am. Surat Al-An'am surat 6 ayat 112. Setan itu siapa? Sudah? Ya. Setan itu siapa? 112. Surat 6 112. Ya. Oke, kita buka Pedro. Baca. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Setan itu siapa? Manusia dan jin
yang dikuasai oleh iblis. Manusia dan jin yang mengikuti hawa nafsunya. Itu namanya setan. Berarti kalau orang emosi, setan atau manusia? Sedih, khawatir. Ibu lebih banyak jadi setan atau jadi manusia? Sudah 10 menit lagi, mohon maaf. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Udah jelas ini. Jadi saya bahas 3 hal dulu ya. Bagaimana meyakini Allah terhadap apapun yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Karena apa? Pertolongan Allah akan terjadi. Janji Allah akan terjadi sesuai dengan yang kita ucapkan atau kita yakini. Berarti pertanyaan saya, berarti mulai hari ini kalau ibu dikasih masalah, yakin dulu atau mikir dulu? Setelah yakin baru mikir kira-kira bagaimana caranya agar Allah menolong. Ternyata Allah menolong kepada orang yang yakin. Ya, jadi sekarang apapun yang terjadi, saya yakin Allah menolong saya dulu. Setelah yakin biasanya Allah kasih petunjuk. Setelah yakin biasanya Allah kasih ketenangan. Baru ibu ikhtiar dengan keyakinan, bukan dengan kekhawatiran. Orang stres, orang khawatir itu adalah berikhtiar tapi dia sendiri nggak yakin sama Allah. Itu jadi stres, Bu. Kalau masalah kan ibu mau stres mau tidak kan harus dijalani masalahnya. Ya, paham nih ibu-ibu semua? Baik, ini ada 5 menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Atau sudah yakin semua? Silakan. Silakan. Pakai itu ya, pakai biar kedengarannya, Bu. Nah, Pak Edo di share mic-nya mungkin. Oh, ada, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, saya Jalan Dewi. Saya mau di luar dari yang tadi Pak Ustaz bicarakan. Saya selama ini kan saya setelah melaksanakan puasa Senin Kemis sama Qiyamul Lail. Ya. Itu saya sekarang sedang melakukan soal puasa Daud. Ya. Nah, kalau nanti pas kebetulan saya lihat kayak tahun depan itu puasa itu di Februari. Nah, kalau sepertinya puasa itu tanggal 8, terus kita pas di tanggal 7 itu jatuhnya kita puasa Daud, apakah kita boleh melaksanakan di tanggal 7 itu puasa Daudnya atau? Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan, boleh. Tapi kalau baru-baru, mendingan ikuti sesuai aturannya aja. Jadi kalau misalnya ibu memang udah lama puasa Daud ya, terus misalnya jadwalnya sama dengan Yaumil Bid atau apa, silakan aja, nggak masalah puasa Daud. Kayak seperti besok ini kan menghadapi Ramadan. Ya. Oh, kalau Ramadan selesai dong puasa Ramadan. Tanggal 7-nya itu pas jatuhnya puasa Daud. Terus itu diberhentikan aja karena nanti kalau itu. Oke, hukum itu prioritasnya yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Ramadan itu wajib atau tidak? Wajib. Daud? Berarti wajib mengalahkan yang sunnah. Harusnya pertanyaan gini, gimana caranya agar puasa saya diterima? Itu enggak, mendingan pertanyaannya. Ya itu aja ya. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 139. Bagaimana caranya agar puasa saya diterima? Surat Al-Baqarah ayat 139. Apa kata Allah? Sudah ibu berarti. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Berarti amalan itu harus apa kata Allah? Terus? Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti harus apa Bu diawalinya Bu? Silahkan ibu bapak melakukan amalan apapun, tapi niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Berarti karena Allah atau karena hasil? Karena Allah. Kalau hasilnya tidak sesuai, diterima atau kecewa?
Kalau kecewa berarti karena Allah atau karena hasil? Padahal ibu disuruh karena Allah. Jadi lakukannya Bu ya, niatnya hanya menjalankan perintah. Baik. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau gimana stepnya kalau kita difitnah orang? Oh ya. Kalau kita perlu verifikasi atau gimana? Bagus. Sekarang saya tanya dulu ya sama ibu yang difitnah. Ketika kita difitnah orang, itu kita anggap sebagai masalah atau kita anggap sebagai sarana doa dikabulkan? Enggak, yang benar dulu biasanya. Ketika ibu bapak difitnah orang biasanya dianggap sebagai masalah atau dianggap sebagai sarana doa dikabulkan? Biasanya. Masalah ya? Pertanyaan saya, lebih penting mana, masalah atau doa dikabulkan? Nah, kalau ibu ingin fitnah itu menjadi doa dikabulkan, berarti diterima atau sakit hati? Ibu biasanya kalau difitnah diterima atau sakit hati? Silakan dulu. Karena nanti ikhtiar yang ibu lakukan tergantung dari sikap awal. Kalau dianggap masalah, pasti ibu akan terus mengklarifikasi. Tapi kalau dianggap sebagai sarana dikabulkan, sarana doa dikabulkan, ibu akan benar-benar membuktikan apa yang Allah janjikan. Di mana Allah berjanji orang dizolimi atau difitnah itu akan dikabulkan? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada pedo? Oke, di mana ayatnya? Nah, ini saya kirim. Jadi ibu pilihan dulu mana yang mau jadi sarana doa dikabulkan atau menjadi sakit hati. Kan boleh. Kalau sakit hati berarti ngikuti siapa? Kalau sarana dikabulkan ngikuti siapa? Nah, ibu ketika difitnah sakit hati atau ikhlas? Masya Allah. Oke, perhatikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Allah berjanji kepada orang-orang terzolimi bahwa doanya tidak ada penghalang. Berarti dikabulkan. Doa orang yang terzolimi. Hadisnya dari riwayat Mbak. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzolimi. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika ibu difitnah, masalah atau sarana doa dikabulkan? Ibu ketika difitnah, biasanya sakit hati atau doa dikabulkan? Kalau ingin doa dikabulkan, ibu terima dulu dengan ikhlas. Setelah diterima, baru ibu mohon minta apa yang diinginkan. Coba ulang lagi. Ulang dulu, Bapak. Doa orang yang terzolimi. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzolimi. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jelas ini ibu-ibu? Berarti nanti kalau ibu difitnah, dizolimi orang, terima dulu. Ya Allah, karena semua ini atas izin-Mu, saya terima. Kalau ibu terima, baru ibu berdoa minta apa? Jangan minta orang, ibu minta kaya dunia akhirat, bahagia masuk surga. Minta itu aja, ngapain mikirin orangnya? Lah. Minta suami soleh. Iya minta, biar diadain lagi. Loh. Kalau doa ibu dikabulkan, Allah akan berikan nggak? Diberi. Nah, jelas Bu ini Bu? Jadi ini bukan langkah ke depannya, awal ibu bersikap seperti apa. Saya pernah ceritakan, saya naik haji berturut-turut 2 kali gara-gara apa? Dizolimi sama orang. Padahal waktu itu kalau saya nunggu antrian 35 tahun. 2002 saya daftar, 2022 setelah Covid saya daftar. Antrian 35 tahun. Lalu saya ada kejadian dizolimi orang.
Lalu saya terima, saya doa, ya Allah, saya yakin doa orang terzolimi itu akan dikabulkan. Lalu saya minta naik haji secepatnya. Apa yang terjadi? 2024 saya naik haji. 2025 saya naik haji. Berarti saya terima kasih sama yang menzolimi atau emosi? Nah itu maksudnya. Baik.